Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Apa dan bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita sampai saat ini? Sesaat kita istirahat terlelap, kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tidur kita. Lalu saat fajar menyingsing, pagi merekah, kita bangun dari peraduan kita, bernafas lega, melakukan ritual doa, selanjutnya memulai aktivitas harian kita, hingga kembali lagi di peraduan kita. Hidup berjalan terus hingga tiba waktunya Tuhan datang menjemput kita kembali padanya. Dalam semua aktivitas yang berjalan terus, saat kita diam dan bergerak, adakah kita tetap sadar bahwa kita bergerak dan hidup oleh dan dipimpin Roh? Berada di dalam dunia tetapi kita bukan dari dunia. Tinggal di dalam dunia tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Dunia yang berdosa dengan segala keinginannya ingin membawa kita kembali pada lingkaran kekuasaannya, berada dalam kendalinya, hidup dalam daging yang lemah dan berdosa. Tak ada daya karena kuatnya sengat dosa dan maut mencengkeram. Jangan katakan lagi, apa boleh buat? Kita masih di dunia ini. Dosa itu kuat, daging lemah dan tak berdaya. Tidak ada kata berdamai dengan dosa. Yesus pernah katakan kepada seorang perempuan berdosa, "Saya pun tidak menghukummu. Kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi." Baiklah kita ingat firman Tuhan, karena Allah mengasihi dunia ini, maka diberinya putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus di atas salib itu menelan semua kepahitan karena dosa untuk menyelamatkan kita, dan dunia ditebusnya. Kuasa dosa dan sengat maut ditaklukkannya. Ia sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Ingat, Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Tidak ada dosa yang tidak dituntaskannya di dunia ini. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan kata lain, bahwa hidup kita adalah hidup yang seutuhnya di dalam kendali Kristus sendiri. Hidup dalam Kristus itu berarti hidup di dalam pimpinan Roh. Hidup di dalam Allah, bersedia diatur oleh Allah, tidak dualis, tidak bermoral ganda atau rangkap, tidak mendua hati, lain di luar, lain di dalam. Istilah Batak, sadak songon dayon aik, dada merdua songon dayon tuak. Mari jalani hidup oleh dan dipimpin Roh. Roh Allah menggerakkan dan memimpin setiap alur kehidupan kita. Dimanapun kita berada, berkarya, mencari rezeki, mari semua lakukan di dalam kesadaran akan pimpinan Tuhan. Jadi kalau kita bekerja tidak semata-mata hanya karena tugas dan tanggung jawab saja, tetapi lebih jauh dari itu, karena Roh itu sendiri menginginkan kita melakukannya. Maka apapun yang kita lakukan, terjalani semuanya dengan penuh sukacita, tidak terpaksa, dengan sadar dan dengan rela hati, ikhlas, tidak karena mencari sesuatu untuk dihormati atau diberi like atau jempol atau dipuji, tetapi karena ingin memberikan sesuatu yang berarti dari kehidupan kita sebagai milik Kristus. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Bolehkah berambisi dalam kehidupan kita untuk sesuatu? Boleh, tetapi ingat, ambisi tanpa norma atau di luar batas normal, di luar kelazinaman, hampir dapat dipastikan telah menjadi keserakahan dan kejahatan yang berakhir pada maut. Hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh akan membuat orang-orang percaya tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah hidup berbuahkan kebaikan, kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, setia, lemah lembut, dan gasa-gasau, dapat mengendalikan diri. Selamat berbakti dalam pimpinan Roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa.
karena roh-Mu memimpin hidup kami sebagai milik-Mu. Engkau mengasihi kami dan dunia ini dengan menaklukkan sengat dosa dan maut yang mematikan di kayu salib, hingga kami boleh hidup di dalam-Mu. Tolonglah kami agar kuasa kasih-Mu yang besar hidup di dalam kami, dan olehnya kami dapat menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan yang berdosa. Kuatkanlah kami bersama semua orang yang percaya padamu untuk teguh berpegang pada roh dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.